Terkenal sebagai drummer andalan band pop punk Blink-182, Travis Barker memperluas jangkauannya selama beberapa dekade dengan band-band seperti Suicide Machines, The Aquabats, Transplants, Plus 44, Boxcar Racer, Goldfinger, dan masih banyak lagi. Barker juga produser sekaligus penulis lagu yang produktif, yang juga dikenal karena hasil kolaborasinya dengan menyumbangkan hiruk-pikuk drum yang atletis dan renyah di beberapa track dengan artis seperti Yelawolf, Suicide Boys, Vic Mensa, Trigrido, Triple X Tentacion, dan Lil Nas X di seluruh genre. Karya suara merek dagangnya juga mendarat di lagu-lagu dari dunia elektronik dan pop. Dan pada tahun 2011 setelah kecelakaan pesawat yang mengubah hidup dan pemulihan yang menyakitkan, Barker mengeluarkan debut solonya yaitu Give the Drummer Some, yang menampilkan lebih dari 2 lusin tamu dan memuncak di 10 besar Billboard 200. Memasuki tahun 2010-an, outputnya tetap stabil dari sebelumnya, dan seimbang antara waktunya dengan Blink serta banyak kolaborasi lintas genre. Lahir pada tahun 1975 di Fontana, California, Barker didorong untuk mengejar bakat musiknya oleh sang ibu, yang membelikannya drum set pertamanya pada usia 4 tahun. Sepanjang masa mudanya dia mencoba segala hal mulai dari trompet dan piano hingga menyanyi dan bermain skateboard, akan tetapi dia selalu kembali ke drum. Sebelum ibunya meninggal sehari sebelum dia mulai sekolah menengah, dia mendesaknya untuk terus bermain drum. Barker mengikuti saran ibunya, dan akhirnya berhasil masuk ke daftar tur ska punk bernama Aquabats, yang berbagi sejumlah tanggal tur dengan headliner yang sedang naik daun bernama Blink-182. Ketika drummer asli Blink bernama Scott Raynor pergi pada tahun 1998, Barker secara permanen bergabung dengan line-up Blink, yang membentuk trio inti yang membawakan terobosan mainstream album Enema of the State tahun 1999, dan album Take Off Your Pants and Jacket tahun 2001, yang terjual lebih dari 35 juta kopi di seluruh dunia. Ketika hubungan di dalam band mulai berantakan, Barker berkontribusi pada proyek sampingan Boxcar Racer, sebuah eksperimental dari Tom DeLonge, dan pada 2005 dia bergabung dengan Mark Hoppus di band Plus 44. Barker juga mempunyai usaha pribadi dengan membentuk proyek hip-hop punk hibrid bernama Transplants dengan Tim Armstrong dari Rancid dan membintangi reality show MTV dengan istrinya saat itu. Setelah rilisan album self-titled kelima Blink pada tahun 2003, band ini hiatus dan Barker dapat fokus pada usahanya sendiri. Ia terjun lebih dulu ke genre non-punk, ia berkolaborasi dengan Black Eyed Peas, Johnny Cash, Outkast, Game, Paul Wall, dan masih banyak lagi lainnya. Dia juga bekerja sama dengan temannya bernama DJ Adam Goldstein, lalu membentuk duo TRV DJ EIAM pada musim panas 2008. Beberapa bulan kemudian pasangan itu berada di pesawat pribadi yang kembali ke rumah ketika ban pecah dan mereka keluar dari landasan. Mereka adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu, dan Barker menghabiskan berbulan-bulan di rumah sakit untuk memulihkan diri dari luka-lukanya, lalu Goldstein meninggal setahun kemudian karena overdosis. Peristiwa traumatis itu mengguncang hidupnya menjadi fokus, dan setelah dia mampu secara fisik, dia kembali ke drumnya dan kembali bekerja. Pada tahun 2011, LP itu akhirnya diresmikan. Debut bertabur bintang Give the Drummer Some menampilkan sejumlah teman terkenal yang mengesankan termasuk Lil Wayne, Pharrell Williams, RZA, Raekwon, Tom Morello, Snoop Dogg, Ludacris, Busta Rhymes, Kid Cudi, Tech-9, Cypress Hill, dan Corey Taylor Slipknot. Setelah dirilis set tersebut memuncak dalam Billboard Top 10 dan bahkan berhasil mendarat di tangga lagu R&B dan rap di nomor 2. Berbulan-bulan kemudian, Blink membawakan lagu comeback berjudul Neighborhoods. Sementara itu Barker mempertahankan kolaborasi lintas genre dengan menambahkan Britney Spears, Glitch Mob, Wiz Khalifa, dan Jay-Z ke resume profesionalnya. Saat Blink terus mengerjakan album ketujuh mereka, Barker tetap sibuk dengan artis lainnya, dan dia juga merilis memoir Can I Say Living Lars, Cheating Dead, dan Drums. Dan pada tahun 2016 Matt Skiba dari Alkaline Trio menggantikan Tom DeLonge, dan Blink yang baru dibentuk kembali dengan Matt mengeluarkan California yang diakui secara kritis, yang mengembalikan mereka ke nomor 1 di Billboard 200 untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Di tengah kebangkitan pop punk arus utama dan status mereka sebagai veteran adegan yang disegani, Blink melakukan tur California dan mengendarai momentum kembali ke studio untuk tindak lanjut.